Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus BPI Sejahtera Ridho, yang saya hormati orang-orang saya, Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ada dikabarkan mungkin ada di antara kita yang mendapatkan selebaran terkait dengan simptom influenza A, yang diantara ciri-cirinya adalah ada orang yang batuk terus-menerus atau dia dalam keadaan menggigil luar biasa. Yang kita bahas bukan influenzanya, tapi yang kita bahas apakah orang seperti ini masih sholat sama seperti kayak kita, artinya di setiap waktu sholat dia sholat, ataukah dia boleh menjamak sholatnya. Jadi bisa ada orang batuk dia terus menerus sampai sesak napasnya kan gitu ya. Lalu kemudian ini kalau seandainya dia sholat di setiap waktu akan kerepotan, maka boleh tidak buat dia untuk menjamak, tapi tidak mengkosor, hanya menjamak saja. Menjamak itu berarti zuhur dengan asar pasangannya, maghrib dengan isya. Boleh tak dia seperti ini? Atau orang yang menggigil luar biasa, boleh tak dia menjamak sholat? Atau satu lagi kasus, tapi alhamdulillah sudah ada hujan terus menerus ya. Kalau hujan terus menerus lalu kemudian terjadi banjir, banjir itu hingga sampai melebihi batas pinggang atau sepaat gitu ya. Apakah orang seperti ini bolehkah dia menjamak sholatnya? Misalnya, ini kan insidentil mungkin aja. Kondisi terjadi banjir kayak yang terjadi di Tanjung Perawa, rumah Ribera itu nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir dan lahar. Itu bagaimana kondisi orang seperti itu? Apakah dia wajib ketika zuhur dia sholat zuhur, ketika asar dia sholat asar, ataukah boleh dia menjamak? Ternyata permasalahan ini sudah pernah dibahas oleh pengarang kitab Takwir Asy-Syadidah. Nah, itu ada di halaman 318. Beliau menuliskan asbabul jam'i salasa. Sebab jamak itu ada 3. Ingat ya, cuma bahasannya terkait dengan jamak sholat. Jamak itu maknanya mengumpulkan. Sebab jamak itu ada 3. Yang pertama as-safar, musafir. Takdiman wa ta'khir. Musafir itu bisa dikerjakan sholat jamaah takdim atau jamaah takhir kalau dia musafir. Yang kedua al-mator, mator itu hujan. Orang Arab gak punya bahasa banjir, yang punya bahasa banjir itu kita. Kita yang punya istilah bahasa banjir. Orang Arab namanya kalau ada air turun dari langit itu cuma hujan. Bergenang pun dia tetap dikatakan namanya hujan. Kalau kita ada air lalu kemudian itu bagaimana kondisinya? Takdiman
dia boleh menjamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Yang ketiga, al-maradu, sakit. Sakit takdiman wa takhir. Sakit itu dia boleh melakukan jamak takdim atau melakukan jamak takhir. Nah, jadi sebab jamak itu bukan hanya musafir. Sekali lagi saya katakan, sebab jamak bukan hanya musafir. Dalam kitab Tahrir disebutkan bisa jadi disebabkan karena hujan atau banjir. Yang kedua disebabkan karena sakit. Jadi selain musafir ada sebab karena hujan atau banjir, ada sebab juga karena sakit. Nah, pertanyaannya, seperti apa ketentuan sakit yang boleh dijamak? Nah, la yajuzu jamu lil mardi taqdiman wa ta'khiran 'ala al-mu'tamadi fil mazhab. Pada dasarnya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak boleh menjamak buat orang sakit, baik jamak takdim maupun jamak takhir secara umumnya. Waqala Imam Nawawi wa ghairuhu jawazahu, akan tetapi Imam An-Nawawi salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i malah membolehkan orang sakit untuk menjamak sholat. Pengarang kitab Takrirat lebih cenderung mengikut pendapat Imam An-Nawawi, walaupun mayoritas ulama mazhab Syafi'i menyatakan tidak ada jamak untuk orang sakit. Tapi kata Imam An-Nawawi dan pengarang kitab Takrirat ini, ya, menyatakan ada jamak untuk orang sakit. Nah, bagaimana ketentuannya? Dhabitul mardi al-mubihi lil jam'i at-talhaqu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla shalatin fi waqtiha. Ketentuan orang sakit, dhabitul marad al-mubihi lil jam'i, dibolehkan menjamak sholat, at-talhaqu masyaqqatun syadidatun, ketika dia berhubungan dengan kesulitan yang luar biasa. Idza shalla kulla shalatin fi waqtiha, andai kata dia sholat di setiap waktunya. Maksudnya ini, orang sakit katanya, kalau dia sakitnya biasa-biasa nggak boleh dia menjamak. Tapi kalau dia menyebabkan kesulitan luar biasa, maka boleh baginya untuk menjamak sholat. Contohnya tadi orang menggigil kena. Orang menggigil itu kan masyaqqah syadidah, kesulitan yang luar biasa. Apa buktinya Ustaz? Dia itu kadang-kadang tak tahan juga kena air, dingin kan, udah menggigil gitu ya, agak kesulitan dia. Nah, ini boleh buat dia menjamak. Orang yang batuk terus menerus itu, apa yang susah nafas sehingga harus didikul, ini kan masyaqqah syadidah. Orang seperti ini boleh untuk menjamak sholatnya. Kalau cuma flu sedikit Ustaz, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak masyaqqah syadidah. Yang jenis masyaqqah syadidah, kesulitan yang luar biasa, dibolehkan buat dia untuk menjamak sholatnya. Nah, waqala ba'duhum, berkata sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengikuti Imam Nawawi, yajuzu idza kana al-mar'u yubihul julusa fi sholat. Dia bukan hanya boleh menjamak sholat, tapi juga dia dibolehkan untuk melakukan sholatnya dengan cara duduk. Sakit kan dia masyaqqah syadidah tadi, menggigil kan berat, berdiri pula lagi yang menggigilkan. Karena salah satu rukun sholat itu adalah berdiri untuk
sholat fardu. Masa syadidah, kesulitan yang luar biasa, maka dibolehkan buat dia untuk duduk. Orang yang batuk, kalau batuk terus sholat duduk dia nanti. Tapi kalau sholat duduk mungkin bisa dia batuk, maka dibolehkan buat dia untuk melakukan sholatnya dengan cara duduk. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan jamak disebabkan karena banjir? Al-jam'u fil matari yajuzu bisyurutin. Jamak dengan sebab banjir itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Ayyakuna jam'a taqdimin la ta'khir. Salat yang boleh dijamaknya hanyalah salat dalam bentuk jamak takdim, bukan jamak takhir. Misal banjir di daerahnya zuhur dengan asar yang boleh dijamak di waktu zuhur saja, tidak boleh di waktu asar. Kenapa Ustaz? Dia dibolehkan dijamak karena dia tidak mungkin sholat di tempat itu. Itu pertama alasannya, namanya banjir. Kalau sholat dulu dia di situ, masuklah air ke telinganya, ini tidak boleh. Kalau balatuhu bi'aidikum ila tahluka, kata Allah, jangan masukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka mau tidak mau dia sholat